Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Dedian Pertaputra. Saya dari kelas 9F, nomor absen 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sistem reproduksi makhluk hidup. Sistem reproduksi pada tumbuhan. Sistem produksi tanaman adalah kegiatan budidaya tanaman yang bertujuan untuk memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan tanaman. Dalam prosesnya, sistem produksi tanaman melibatkan beberapa faktor produksi seperti tanah, iklim, varietas, kultur, teknik, pengelolaan, alat-alat. Tujuan dari sistem produksi tanaman adalah untuk mendapatkan hasil yang maksimal secara berkelanjutan. Selain sistem produksi tanaman, ada juga yang disebut dengan reproduksi tumbuhan, yaitu proses perkembangan atau pembentukan individu baru pada tumbuhan. Reproduksi tumbuhan dapat terjadi secara seksual atau aseksual. Reproduksi seksual. Sistem reproduksi seksual pada tumbuhan atau reproduksi generatif adalah proses peluburan gamet jantan dan betina. Proses ini terjadi pada tumbuhan berbiji seperti angiosperma berbiji tertutup atau gymnosperma berbiji terbuka. Reproduksi aseksual. Sistem reproduksi aseksual pada tumbuhan adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa campuran tangan manusia. Reproduksi aseksual pada tumbuhan dapat terjadi secara alami maupun buatan. Faktor-faktor yang mengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor-faktor yang mengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan terbagi menjadi dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi gen dan hormon. Faktor eksternal meliputi air dan mineral, suhu, kelembapan, serta cahaya matahari. Metagenis tumbuhan lumut. Metagenis pada tumbuhan lumut adalah pergiliran keturunan yang melibatkan dua fase kehidupan, yaitu fase gemetatif hiploid dan fase separatif diploid. Berikut adalah skema metagenis tumbuhan lumut. 1. Spora lumut akan berubah menjadi sporamen dalam lingkungan yang mengutamakan. Protamen mengandung hormon pertumbuhan dan klorif. 2. Protamen akan tumbuh menjadi tanaman lumut dan pengembangan generasi gemotif. 3. Gemotif menghasilkan anterdilum jantan dan algetenium betina. Metagenis tumbuhan paku. Tumbuhan paku menghasilkan spora hiploid. Spora akan berkembang menjadi protodium hiploid. Masing-masing protodium memiliki organ kelamin jantan dan betina. Anteredium menghasilkan sperma. Archegionium menghasilkan sel telur. Kesimpulan tentang reproduksi tumbuhan adalah 1. Reproduksi tumbuhan adalah proses pembentukan keturunan atau individu baru pada tanaman. 2. Reproduksi tumbuhan dapat terjadi secara seksual maupun aseksual. 3. Reproduksi seksual menghasilkan keturunan baru dengan perpaduan gamet dari kedua induknya. 4. Reproduksi aseksual menghasilkan individu baru tanpa perpaduan sel-sel kelamin. 5. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami atau buatan. 6. Teknik reproduksi vegetatif buatan yang umumnya dilakukan adalah pemotongan, pelapisan, pencangkukan, dan keturunan jaringan. Reproduksi adalah salah satu ciri makhluk hidup yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Nah, itu materi pendek yang saya bawakan tentang sistem reproduksi makhluk hidup. Sekian dari saya. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan dengan promo Santi. Om Santi 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 Om.